Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan hidup dan mati untuk menguji hamba-hambanya sehingga terbedakan siapa yang paling baik amalannya di antara mereka. Begitu pula kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya dan memuliakan hamba-hamba yang mentaatinya. Sungguh berbahagia orang-orang yang bertakwa kepadanya, dan sungguh merugilah orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi yang mulia Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalannya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kehidupan dunia ini ibarat tempat penyeberangan yang sedang dilalui oleh orang-orang yang hidup di dalamnya. Setiap orang akan melewati dan meninggalkannya, lalu menuju kehidupan yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini sebagai tempat beramal dan akhirat sebagai tempat pembalasan amalan. Maka setiap orang yang beramal, dia akan melihat balasannya, dan orang yang lalai akan menyesali perbuatannya. Setiap orang yang menjalani kehidupan dunia ini akan ada saat berakhirnya. Hari pembalasan pasti akan datang, dan apa saja yang akan datang adalah sesuatu yang dekat. Maka janganlah kita tertipu dengan gemerlapnya kehidupan dunia yang sementara ini, sehingga melalaikan dari kehidupan yang sesungguhnya di akhirat nanti. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, ingatlah bahwa kematian adalah suatu kepastian yang akan menimpa seseorang. Kematian akan memisahkan dirinya dari keluarga, harta, serta tempat tinggalnya. Allah Subhanahu wa taala
telah memberitakan melalui firman-Nya bahwa di antara manusia ada yang akan mendapatkan pertolongan dan mendapatkan kabar gembira pada saat kematiannya, serta ada pula yang merasakan ketakutan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tastahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan berbahagialah dengan sorga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Kami adalah penolong-penolong kalian dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalam surga kalian akan memperoleh apa yang kalian inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kalian minta. Quran Surat Fussilat ayat 30 dan 31. Sungguh kita semua tentu mengharapkan kabar gembira di saat malaikat maut hendak mencabut nyawa kita, karena dengan itu seseorang akan mengawali kehidupan bahagia di dalam akhiratnya, dimulai dengan kenikmatan di alam kuburnya dan kemudahan-kemudahan yang akan terus dialami pada kehidupan akhiratnya. Keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan ini akan dirasakan oleh orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menerima dan menjalankan syariatnya, yaitu orang-orang yang senantiasa ikhlas dalam beribadah kepadanya dan mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama yang mengikuti jejaknya. Adapun orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala sehingga beribadah kepada selain dan menyelisihi jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta jalan para ulama yang mengikutinya, maka dia akan merasakan siksa yang sangat pedih, dimulai dari saat kematiannya dan begitu pula ketika berada di alam kuburnya serta kejadian-kejadian berikutnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan dunia ini akan berakhir dan akan datang saatnya hari kebangkitan. Seluruh manusia sejak yang pertama kali diciptakan hingga yang terakhir kali diciptakan akan dibangkitkan dari alam kuburnya serta akan dikumpulkan di padang mahsyar. Selanjutnya kehidupan akhirat akan berujung pada dua tempat tinggal yang sesungguhnya, yaitu surga atau neraka. Maka di antara manusia yang menjadikan penduduk surga akan dikatakan kepada mereka, kulu washrabu hani'an bima aslabtum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah kalian dengan penuh kesenangan disebabkan amal yang telah kalian kerjakan pada hari-hari yang telah lalu, yaitu saat di dunia. Quran Surat Al-Haqqah ayat 24. Sementara yang lainnya akan menjadi penduduk neraka dengan penuh penyesalan. Mereka berkata, ya hasrata ala ma faradtu fi jambillah wa in kuntu laminasyakhirin. Amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, dan aku sungguh dahulu termasuk orang-orang yang memperolok-olok agama Allah. Quran Surat Al-Jumar ayat 56. Akhirnya mari kita berlomba-lomba dalam beramal soleh dalam kehidupan yang singkat ini. Jangan kita menjadi orang-orang yang memiliki sifat sombong sehingga menolak kebenaran yang datang kepada kita, dan jangan pula kita menjadi orang yang mendahulukan dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa inna jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang melampaui batas
dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-Nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya sorgalah tempat tinggalnya. Quran Surat An-Najiyat ayat 37 sampai 41. Inilah khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kaffar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa antahu amman hakum anhu la'allakum tuflihun. Wa'lamu annallaha amarakum bi amrin ba'da fi bi nafsihi wa sana bi malaikatil musabbaati bi kursih wa lam yazal qailan alima innallaha wa